Ya Allah, dia masih hidup. Tapi dia terluka sangat banyak. Aku harus membawanya diobati cepat. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah penuh misteri dan haru tentang Rizal, seorang petani miskin yang tanpa sengaja menemukan gadis amnesia di tengah sawahnya. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik kehilangan ingatannya? Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari baru saja naik dari balik bukit. Udara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang mengarah ke sawah. Rizal berjalan pelan sambil membawa cangkul di bahunya. Bajunya sederhana, kaos coklat pudar dan celana panjang yang sudah mulai kusam. Di kepalanya terpasang topi caping lusuh peninggalan almarhum ayahnya. Setiap pagi, begitulah rutinitasnya. Bangun saat adzan subuh, salat, lalu berangkat ke sawah. Sawah itu satu-satunya harta warisan orang tuanya. Bukan sawah luas, hanya sebidang kecil yang cukup untuk membuatnya bisa bertahan hidup. Kadang hasil panen bagus, kadang gagal. Namun Rizal tidak pernah berhenti berusaha. Di sepanjang jalan, ia berpapasan dengan beberapa tetangga yang baru pulang dari langgar. Ada juga anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki sambil tertawa. Rizal menyapa mereka dengan senyum tipis. Meski hidupnya pas-pasan, ia selalu berusaha ramah. Baginya, senyum adalah cara sederhana untuk bertahan dari kerasnya hidup. Jalan menuju sawah masih becek karena hujan semalam. Setiap langkah membuat kakinya basah oleh lumpur. Tapi Rizal sudah terbiasa. Ia menikmati suara burung pipit yang berkejaran di langit, juga suara gemericik air irigasi kecil di sisi pematang. Semua itu membuatnya merasa masih punya alasan untuk bersyukur. Sesampainya di sawah, Rizal meletakkan cangkul, lalu berdiri di pematang, menatap padi yang mulai tumbuh. Padi-padi itu hijau segar, bergoyang perlahan ditiup angin. Hatinya hangat melihatnya. Seolah ada harapan yang tumbuh bersama batang padi itu. Ia turun ke petaknya, mulai mencangkul bagian pinggir yang penuh rumput liar. Waktu berjalan lambat. Matahari makin tinggi. Sinarnya mulai terasa hangat di kulit. Rizal terus bekerja dengan peluh yang menetes di wajahnya. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat, lalu kembali mencangkul. Hidup memang tidak mudah. Tapi Rizal percaya bahwa kerja keras akan selalu berbuah. Waktu berlalu, dia mencangkul hampir sampai di tengah sawahnya. Sesuatu membuat langkahnya terhenti. Ia melihat sesuatu yang aneh. Di antara batang padi yang bergoyang, terlihat seberkas warna putih. Awalnya ia mengira itu hanya plastik atau kain karung yang terbawa angin. Ia ingin mengabaikannya, tapi hatinya justru gelisah. Rizal mendekat dengan hati-hati. Semakin dekat, rasa cemasnya semakin kuat. Kain putih itu tampak berat, sebagian terbenam di lumpur. Dan saat ia sudah hanya berjarak beberapa langkah, dadanya berdegup kencang. Itu bukan karung, bukan kain biasa. Rizal menelan ludah. Ia berhenti kaku, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak salah lihat. Ada sesuatu di situ. Sesuatu yang membuat udara di sekitarnya mendadak dingin. Batang padi menutupi sebagian, tapi jelas sekali itu adalah tubuh seorang manusia. Kaki Rizal lemas. Tangannya gemetar saat ia menyibak padi. Rambut hitam panjang terurai, basah bercampur lumpur. Baju putih lusuh menempel di tubuh kurus yang terbaring diam. Wajah pucat itu setengah tertutup lumpur, dengan goresan merah di pelipisnya. Rizal terpaku. Nafasnya memburu. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam hati kecilnya ia berdoa lirih. Ya Allah, siapa ini? Ia ingin mundur,
Tapi langkah kakinya justru maju perlahan. Matanya tak bisa berpaling dari sosok itu. Hanya satu pertanyaan berputar di kepalanya. Apakah orang ini masih hidup atau sudah tidak bernyawa? Babak baru kehidupan Rizal pun dimulai dari situ. Hari yang awalnya biasa, berubah menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Rizal berjalan pelan di tengah sawah. Keringat dingin bercampur dengan peluh yang menetes dari wajahnya. Di hadapannya terbaring seorang gadis muda bergaun putih. Tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya pucat pasi dengan luka di pelipis. Lutut Rizal bergetar. Ia sempat memalingkan wajah. Takut kalau gadis itu sudah tidak bernyawa. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang memaksa untuk memastikan. Dengan jari yang gemetar, Rizal mendekatkan telapak tangannya ke hidung gadis itu. Beberapa detik ia terdiam, menahan napas. Lalu matanya melebar. Ada hembusan, tipis sekali, namun nyata. Ya Allah, lirihnya. Dia masih hidup. Tanpa pikir panjang, Rizal langsung mengangkat tubuh gadis itu dari lumpur. Berat, meski sebenarnya tubuhnya ramping. Bukan karena bobotnya, melainkan karena tubuh itu kaku, basah, dan beban tanggung jawab tiba-tiba terasa begitu besar. Rizal merapatkan gendongannya, memastikan kepala gadis itu tidak terhantam. Dengan susah payah, ia melangkah keluar dari petakan sawah. Lumpur menahan langkahnya, seolah enggan melepas gadis itu dari tempatnya. Nafas Rizal terengah, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, setiap detik bisa berarti hidup atau mati. Begitu sampai di jalan setapak desa, beberapa warga yang lewat terkejut melihat Rizal menggendong seorang gadis penuh lumpur. Seorang ibu parubaya spontan berteriak, "Astagfirullah, Rizal, itu siapa?" Rizal hanya menggeleng cepat, suaranya terputus-putus. Aku tidak tahu, Bu. Aku temukan di sawah, dia masih hidup. Aku harus bawa ke bidan." Orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengikuti dengan tatapan heran. Ada pula yang buru-buru menyingkir. Namun, Rizal tak peduli. Kakinya terus melangkah ke arah rumah bidan desa, tempat yang paling ia percaya bisa menolong. Rumah bidan Rukmi berdiri sederhana di pinggir jalan, dikelilingi pagar bambu dengan pohon pisang di belakangnya. Rizal mengetuk pintu dengan lututnya karena tangannya sibuk menggendong. Napasnya memburu, hampir habis. Pintu terbuka. Bidan Rukmi, seorang wanita tua berjilbab abu-abu dengan mata tajam penuh wibawa, menatap kaget. "Ya Allah, Rizal, cepat bawa masuk." Rizal melangkah masuk. Bidan Rukmi sigap menyiapkan ranjang periksa kecil. Dengan hati-hati Rizal membaringkan gadis itu. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia berdiri di samping, tidak bisa menjauh, seolah takut sesuatu buruk terjadi jika ia meninggalkan gadis itu. Bidan Rukmi langsung bekerja. Tangannya cekatan membersihkan wajah gadis itu dari lumpur. Ia menekan pelipis yang berdarah, lalu mengambil kain bersih untuk membalut luka. "Kamu temukan di mana?" tanyanya tegas sambil tetap fokus. Rizal menelan ludah. "Di sawahku, Bu. Tadi pagi, aku kira dia sudah mati, tapi ternyata masih bernapas." Bidan mengangguk pelan. Syukur dia masih hidup. Luka di kepalanya cukup serius, tapi tidak terlalu dalam. Sepertinya dia jatuh atau terbentur keras. Rizal mendengar itu, hatinya campur aduk. Lega, tapi juga diliputi rasa ingin tahu. Siapa gadis ini? Kenapa bisa ada di sawahnya dalam keadaan seperti itu? Jam demi jam berlalu. Rizal tetap duduk di kursi kayu kecil di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari gadis itu yang masih terbaring. Sesekali Bidan Rukmi menyuruhnya keluar, tapi Rizal keras kepala. Ia merasa gadis itu seolah menitipkan hidupnya padanya. Menjelang sore, kelopak mata gadis itu mulai bergerak. Perlahan terbuka, menampilkan sepasang mata bening yang linglung. Ia memandang langit-langit, lalu ke sekeliling ruangan. Pandangannya berhenti pada Rizal, yang langsung bangkit mendekat. "Dia sadar, Bu," ucap Rizal cepat. Bidan Rukmi segera menghampiri. "Nak, kau dengar aku? Tenang saja, kau sudah aman. Siapa namamu?"
Gadis itu mengerjap, mencoba bicara, namun suaranya serak. Bibirnya bergerak tanpa kata. Air mata menetes pelan. Aku. Ia berhenti. Wajahnya bingung, seakan berusaha keras mengingat. Apa yang kau ingat? Tanya bidan Rukmi lembut. Kepala gadis itu menggeleng lemah. Aku tidak tahu siapa aku, kenapa aku di sini. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Rizal merasa dadanya sesak. Gadis itu benar-benar tidak ingat apa-apa. Bahkan namanya pun ia lupa. Hanya tatapan kosong penuh tanya yang tersisa. Bidan Rukmi menghela napas. Ia menoleh pada Rizal. Sepertinya dia kena amnesia. Luka di kepalanya cukup membuat ingatannya hilang sementara. Kita harus menjaganya baik-baik. Rizal mengangguk pelan. Saya yang akan jaga, Bu. Tolong ajari saya apa yang harus dilakukan. Bidan Rukmi menatap tajam, seolah menilai ketulusan Rizal. Lalu ia mengangguk setuju. Baiklah, tapi kau tidak bisa tinggal serumah berdua begitu saja. Minta bantuan Bu Sarti. Dia bisa menemani gadis ini. Rizal mengerti. Ia tahu, gosip di desa bisa berbahaya. Apalagi kalau ada gadis muda tinggal di rumahnya tanpa identitas jelas. Ia tidak mau fitnah menghancurkan namanya. Malam itu, gadis itu akhirnya dibawa pulang oleh Rizal dengan naik becak tetangganya. Ia duduk lemah di kursi becak, berselimut kain tipis pemberian bidan. Mata-mata warga desa mengikuti perjalanan itu. Anak-anak kecil berlari kecil di pinggir jalan, penasaran melihat siapa gerangan gadis misterius itu. Sesampainya di rumah, Bu Sarti, kerabat jauh Rizal yang sudah tua, menyambut dengan wajah heran. Setelah Rizal menjelaskan, Bu Sarti mengangguk. Biar aku yang bantu merawat. Kau laki-laki, tidak baik kalau sendirian. Rizal berterima kasih. Malam itu rumah kecilnya menjadi saksi awal sebuah cerita yang tak pernah ia bayangkan. Di kamar sederhana dengan dinding papan, gadis itu berbaring lemah. Matanya menatap langit-langit. Sesekali beralih pada Rizal yang duduk di ruang depan. Hati Rizal tak tenang. Ia memandang ke arah kamar, bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya gadis ini? Dari mana ia datang? Dan kenapa bisa terdampar di sawah miliknya dengan luka di kepala? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, menambah tebal rasa penasaran yang tidak bisa ia jawab malam itu. Pagi berikutnya, cahaya matahari masuk melalui celah dinding papan rumah kecil milik Rizal. Udara masih lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur tetangga. Di dipan sederhana, gadis itu masih berbaring lemah. Bajunya yang kotor sudah digantikan Bei Sarti dengan daster pinjaman darinya. Rambut panjangnya kini sudah lebih bersih, meski masih kusut. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidur panjang setelah berhari-hari tersesat dalam kegelapan. Rizal duduk di beranda, menatap sawah dari kejauhan. Matanya kosong, pikirannya penuh pertanyaan. Ia tak bisa berhenti mengingat kejadian kemarin. Bagaimana bisa seorang gadis terdampar di sawahnya dalam keadaan tak sadarkan diri? Lebih dari itu, ia masih memikirkan kalimat lirih yang keluar dari bibir gadis itu saat siuman. Aku tidak tahu siapa aku. Langkah pelan terdengar. Bu Sarti keluar dari kamar, membawa baskom kecil berisi kain basah. Kepalanya masih sakit, katanya pelan sambil menggeleng. Tapi syukurlah ia sudah mau makan bubur sedikit. Rizal mengangguk. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena bantuanmu, saya bingung harus bagaimana. Bu Sarti menatapnya. Nak Rizal, ini bukan perkara kecil. Orang desa sudah mulai bicara. Mereka heran melihatmu bawa pulang gadis muda yang tidak dikenal. Kalau tidak dijaga, gosip bisa makin panjang. Rizal terdiam. Ia tahu benar omongan Bu Sarti. Desa sekecil ini bisa sangat cepat menyebarkan kabar. Bahkan bisikan di sawah bisa sampai ke warung dalam hitungan menit. Dan benar saja. Saat siang hari, beberapa anak kecil datang berlarian ke halaman. Mereka penasaran, ingin melihat gadis misterius yang katanya ditemukan di sawah. Ada yang mengintip lewat jendela, ada yang berani mengetuk pintu sambil berteriak riang. Mbak Putih! Mbak Putih!
Gadis itu keluar perlahan. Masih lemah tapi tersenyum tipis. Anak-anak langsung mengerubunginya, mengajaknya berbicara. Gadis itu hanya menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ketika seorang anak kecil menyodorkan kucing kecil berbulu abu-abu, gadis itu tertawa kecil. Senyum itu membuat anak-anak semakin betah. Rizal yang melihat dari jauh merasa hatinya hangat. Ada ketenangan saat melihat gadis itu bisa tersenyum, meski ia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Tapi kehangatan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, saat Rizal membeli beras di warung, ia mendengar bisikan-bisikan yang menusuk telinga. Dua ibu-ibu duduk di bangku panjang, berbincang tanpa menyadari Rizal mendengar. Katanya Rizal nemu gadis di sawah, terus dibawa pulang. Jangan-jangan ada apa-apa, ya? Bisik salah satunya sambil menutup mulut. Yang lain menimpali dengan nada penuh curiga. Iya, siapa tahu gadis itu lari dari rumah. Atau jangan-jangan hantu yang menjelma. Keduanya tertawa kecil, tapi Rizal hanya bisa menunduk. Dadanya terasa panas. Ia tahu benar tak mudah membungkam lidah orang. Ia hanya bisa berdoa agar gosip itu tak semakin liar. Malamnya, setelah desa mulai tenang, Rizal duduk di depan rumah dengan lampu minyak yang temaram. Gadis itu keluar, duduk tak jauh darinya. Matanya menatap ke arah bintang-bintang di langit. Lama ia terdiam, lalu berbisik lirih. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Rasanya ada sesuatu yang sangat penting tapi hilang. Rizal menoleh, mencoba menenangkan. Jangan dipaksa. Ingatanmu akan kembali pelan-pelan. Yang penting sekarang kau selamat. Kau sudah tidak sendirian. Gadis itu menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Rizal menggenggam jemarinya sebentar. Lalu melepaskannya lagi, menjaga jarak. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar. Campuran iba dan rasa takut. Hari demi hari berlalu. Gadis itu mulai akrab dengan anak-anak desa. Mereka sering datang membawa buah jambu, main layangan, atau sekadar duduk di teras rumah Rizal sambil bercerita. Gadis itu selalu tersenyum, meski ia sendiri tak tahu siapa namanya. Namun semakin hari, gosip semakin berkembang. Ada yang bilang gadis itu titisan makhluk halus. Ada juga yang menyebarkan cerita bahwa Rizal sengaja menyembunyikan seorang perempuan di rumahnya. Bahkan beberapa pemuda desa terlihat sering berdiri di jalan depan rumah, hanya untuk mengintip sebentar. Rizal mulai khawatir. Ia tidak ingin nama baiknya hancur hanya karena ia menolong. Suatu malam ia mendatangi rumah Pak RT. Ia bercerita apa adanya. Bagaimana ia menemukan gadis itu di sawah, membawanya ke bidan, lalu merawatnya dengan bantuan Bu Sarti. Pak RT mendengarkan dengan wajah serius. Kamu sudah benar lapor. Biar nanti saya buat catatan dan akan saya hubungi polisi kalau memang perlu. Tapi untuk sementara, jaga dia baik-baik. Jangan sampai ada yang macam-macam. Rizal lega. Setidaknya ia tidak sendirian menghadapi ini. Namun, satu hal masih terus mengganjal. Kenapa gadis itu bisa ada di sawahnya? Kenapa tidak ada seorang pun yang mencarinya ke desa sejak awal? Seminggu pun berlalu. Hari-hari Rizal berubah total. Rumahnya yang dulu sepi kini selalu ramai anak-anak, juga bisikan orang dewasa. Gadis itu semakin pulih, meski ingatannya masih kabur. Ia mulai bisa membantu Bu Sarti menyapu halaman atau menanak nasi. Wajahnya berseri, meski sorot matanya kadang terlihat kosong, seolah ada bayangan masa lalu yang masih terkurung di kepalanya. Dan tepat pada siang yang terik itu, sesuatu terjadi. Suara deru mesin mobil terdengar di jalan desa yang biasanya hanya dilalui sepeda atau motor tua. Warga berlarian ke tepi jalan, menatap heran. 3 mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Rizal. Warnanya hitam mengilap, kacanya gelap, dengan plat nomor kota besar. Pintu mobil terbuka. Turun pasangan suami istri parubaya berpakaian rapi. Wajah mereka tegang sekaligus penuh harap. Di belakang mereka, beberapa pria tegap berbadan besar ikut turun. Jelas sekali bodyguard. Semua mata warga membelalak. Rizal yang sedang menimba air di sumur berhenti. Tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah rumah, lalu ke arah para tamu asing itu.
Hatinya berdebar. Tanpa perlu bertanya, ia tahu kedatangan mereka pasti bukan kebetulan. Dan saat pandangan pasangan kaya itu bertemu dengan gadis bergaun putih yang baru saja keluar dari dalam rumah, jeritan histeris terdengar. Wanita parubaya itu langsung berlari. Air matanya mengalir deras. "Paula, anakku, ya Allah, akhirnya kau ditemukan." Gadis itu terdiam, matanya melebar, tubuhnya kaku. Ia menatap dua orang yang memeluknya erat, tapi wajahnya tetap kosong. Di halaman rumah kecil itu, seluruh warga desa terdiam. Mereka baru sadar, gadis misterius yang selama ini jadi bahan gosip bukanlah sembarang orang. Halaman rumah kecil milik Rizal mendadak penuh sesak. Warga desa berdiri berdesakan di pinggir jalan, sebagian menutup mulut karena terkejut. Sebagian lain berbisik dengan mata tak lepas dari mobil-mobil mewah yang berjejer. Tak ada seorang pun yang berani mendekat terlalu dekat. Hanya tatapan penuh penasaran yang menembus suasana panas siang itu. Pasangan parubaya yang turun dari mobil tampak begitu emosional. Sang ibu menangis histeris, memeluk erat tubuh gadis bergaun putih yang berdiri kaku di depan pintu rumah Rizal. "Paula, anakku, kau benar-benar masih hidup," isaknya sambil memeluk erat. Rizal berdiri tak jauh, masih memegang timba yang belum sempat ia letakkan. Ia tertegun, menyaksikan kejadian yang tak pernah ia bayangkan. Nama gadis itu akhirnya terungkap. Paula, nama yang indah, namun masih terdengar asing bagi telinga Rizal. Sang ayah, pria berjas abu-abu dengan rambut memutih di pelipis, mendekat dengan langkah bergetar. Ia menatap wajah Paula, lalu meraih bahunya. "Ayah sudah mencari kemana-mana. Sebulan penuh kami mencarimu. Nak, kamu kemana saja?" Suaranya pecah, matanya berkaca. Rizal termenung mendengar perkataan pria parubaya itu. Jadi gadis ini telah hilang selama sebulan, tapi dia menemukannya seminggu yang lalu. Apa yang terjadi padanya 3 minggu sebelumnya? Namun Paula hanya menatap dengan bingung. Ia tak merespons pelukan ibunya, tak juga menjawab sapaan ayahnya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin bicara, tapi yang keluar hanya satu kalimat lirih. "Kalian, siapa?" Kejutan itu membuat sang ibu tersentak. Pelukannya mengendur, wajahnya menegang. "Apa maksudmu, Nak? Aku ibumu. Ini ayahmu." Paula menggeleng pelan. Matanya berkaca, tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingat. Aku tidak tahu apa-apa." Air mata sang ibu jatuh makin deras. Sang ayah menatap Rizal. Wajahnya serius penuh tanya. Apa yang terjadi padanya? Rizal menelan ludah, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas. "Saya menemukannya di sawah, Pak." Tubuhnya penuh lumpur, kepalanya terluka. Sejak sadar, ia tak mengingat siapapun, bahkan namanya sendiri. Selama seminggu ini, ia hanya tinggal di sini bersama saya dan Bu Sarti. Suasana hening sesaat. Warga desa berbisik makin keras. Nama Paula mulai terdengar dari mulut ke mulut. Ada yang menutup mulutnya tak percaya. Ada pula yang mendesah seolah baru paham kenapa gadis misterius itu terasa berbeda. Sang ayah menatap Rizal dalam-dalam. "Kau yang menemukannya?" Rizal mengangguk. "Ya, Pak. Di tengah sawah saya. Saya kira sudah tak bernyawa, tapi ternyata masih hidup." Wajah sang ayah melunak. Ia menepuk bahu Rizal pelan. Ada rasa terima kasih yang tulus meski kata-kata tak banyak keluar. "Tanpa kau, mungkin anakku sudah tidak ada." Namun sebelum percakapan berlanjut, salah satu bodyguard mendekat, berbisik ke telinga sang ayah. Sang ayah mengangguk, lalu berkata, "Kita harus membawanya pulang. Ia butuh perawatan lebih baik di rumah sakit." Sang ibu mencoba menggandeng Paula, tapi gadis itu menolak. Ia mundur selangkah, matanya ketakutan. "Aku tidak mau pergi. Aku takut." Semua orang terdiam. Warga desa menahan napas, menatap dengan rasa iba. Rizal melangkah mendekat, berusaha menenangkan. "Tenanglah, mereka orang tuamu. Kau tidak apa-apa." Namun Paula justru meraih lengan Rizal erat-erat. "Aku hanya percaya padamu.
bisiknya dengan mata berkaca. Kalimat itu membuat semua orang terpaku. Sang ibu menutup mulutnya, terisak makin keras. Sang ayah menunduk, seakan hatinya tergores. Rizal sendiri merasa dadanya sesak. Tidak menyangka gadis itu akan berkata seperti itu di hadapan semua orang. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, orang tua Paula mengambil jalan tengah. Mereka meminta Rizal ikut bersama ke rumah besar mereka di kota. Jika dia merasa aman denganmu, maka ikutlah. Kami tidak bisa memaksanya jika tanpa kau. Dia tidak mau pulang. Rizal kaget mendengarnya. Saya? Ikut. Sang ayah menatapnya tegas. Ya, kau telah menyelamatkan nyawanya. Dia butuh kamu untuk sementara, sampai ingatannya pulih. Warga desa makin gempar. Suara bisikan jadi semakin ramai. Bahkan ada yang berdecak iri. Seorang petani tua bergumam lirih. Nasib Rizal berubah sekejap. Rizal menatap Paula. Gadis itu masih memegang lengannya erat, seolah takut dilepas. Hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia takut melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Di sisi lain, ia tak tega melihat Paula ketakutan. Akhirnya, dengan suara lirih, Rizal berkata, "Baiklah, saya akan ikut." Keputusan itu membuat wajah Paula sedikit tenang. Ia menatap Rizal seolah menemukan tempat bernaung di tengah kebingungan ingatannya. Sebelum berangkat, Pak RT yang sejak tadi ikut menyaksikan, mendekat. "Rizal, ini keputusan besar. Tapi saya tahu niatmu baik. Jaga nama baik desa kita. Ingat, apapun yang terjadi, kau tetap anak desa ini." Rizal mengangguk hormat. "Saya mengerti, Pak RT." Tak lama kemudian, Rizal membantu Paula masuk ke dalam mobil mewah itu. Warga desa menatap dengan tatapan campuran kagum, iri, dan heran. Beberapa anak kecil melambai ke arah Paula, dan gadis itu membalas dengan senyum samar. Mobil perlahan melaju meninggalkan jalan desa yang sempit. Rizal menatap keluar jendela, melihat rumah kecilnya semakin jauh. Sawahnya semakin mengecil di balik kabut sore. Hatinya berat, seolah meninggalkan separuh hidupnya. Namun di sampingnya, Paula bersandar dengan mata terpejam. Jemarinya masih menggenggam ujung baju Rizal. Seolah ingin berkata tanpa suara, "Jangan tinggalkan aku." Rizal menghela napas panjang. Ia tahu, hidupnya baru saja memasuki babak yang sama sekali baru, penuh misteri yang belum terjawab. Perjalanan dari desa ke kota memakan waktu lebih dari 2 jam. Jalanan berliku, sawah berganti dengan gedung-gedung tinggi, suara jangkrik digantikan oleh deru mesin kendaraan. Rizal duduk kaku di kursi belakang, sesekali melirik ke arah Paula yang tertidur bersandar di bahunya. Wajah gadis itu terlihat damai, seolah ia baru menemukan tempat yang aman setelah lama tersesat. Namun hati Rizal tak tenang. Ia merasa asing di antara jok kulit mobil yang harum, bodyguard berbadan kekar di depan, dan pakaian formal orang tua Paula yang sangat kontras dengan bajunya yang masih berbau lumpur. Ia seperti terlempar ke dunia yang bukan miliknya. Ketika mobil memasuki gerbang tinggi bercat hitam dengan ornamen emas, mata Rizal terbelalak. Sebuah rumah besar berdiri megah, lebih tepat disebut istana. Pilar-pilar tinggi menjulang, halaman luas dengan air mancur di tengahnya, dan deretan mobil mewah lain terparkir rapi. Lampu-lampu taman menyala indah, seakan menyambut kepulangan seorang putri yang hilang. "Selamat datang di rumahmu kembali, Paula," ucap sang ayah dengan suara bergetar, menoleh ke arah putrinya. Namun Paula hanya menatap kosong, seolah rumah itu asing baginya. Ia menggenggam lengan Rizal lebih erat, membuat langkah Rizal kaku ketika mereka menuruni mobil. Begitu masuk ke dalam, aroma wangi kayu jati dan bunga segar memenuhi ruangan. Karpet merah membentang di sepanjang lorong, lampu kristal berkilau di atas kepala. Rizal terpaku, matanya berkeliling pada lukisan besar yang menggantung, foto-foto keluarga, dan perabotan mahal yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Namun keterkejutan itu seketika berubah saat dari ruang tamu muncul seorang pria muda berpakaian rapi. Jas hitam, dasi biru tua, rambut tersisir licin. Begitu melihat Paula,
Pria itu langsung berlari menghampiri, matanya berkaca. "Paula, syukurlah kau kembali," serunya. Ia meraih Paula dan memeluknya erat tanpa memberi kesempatan. Semua orang terdiam. Sang ibu Paula menutup mulut, terharu. Sang ayah menepuk bahu pria itu. "Randy, akhirnya kau bisa bertemu lagi dengan Paula." Rizal berdiri kaku di samping. Dadanya terasa sesak melihat adegan itu. Paula hanya diam. Tubuhnya kaku dalam pelukan pria bernama Randy. Tak ada balasan pelukan. Hanya wajah bingung dan sedikit ketakutan. Rizal menangkap sorot mata Paula yang mencari-cari dirinya di tengah dekapan itu. "Randy." Suara Paula lirih, hampir tak terdengar. "Aku tidak ingat." Pelukan itu terhenti. Randy mundur, menatap wajah Paula dengan terkejut. "Tidak ingat? Apa maksudmu?" Sang ayah segera menjelaskan dengan nada berat. Kepalanya terbentur. Sejak ditemukan, ingatannya hilang. Dia bahkan tidak mengenali kami. Randy terdiam beberapa detik. Senyumnya perlahan kembali, meski matanya menyimpan kilat aneh yang cepat sekali hilang. "Tidak apa-apa. Yang penting kau sudah kembali. Ingatanmu akan pulih. Aku akan selalu di sampingmu." Kata-kata itu terdengar manis. Tapi Rizal merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tidak tahu apa. Tapi nalurinya tidak bisa diam. Malam itu keluarga besar mengadakan makan malam sederhana untuk menyambut kepulangan Paula. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah, sup krim, daging panggang, buah impor. Rizal duduk di kursi paling ujung, merasa salah tempat. Tangannya gemetar saat memegang sendok, tak terbiasa dengan peralatan makan yang berkilau. Sementara itu, Randy duduk di sisi Paula. Sesekali mencoba menggenggam tangannya, namun Paula selalu menarik pelan. Ia lebih sering melirik ke arah Rizal, seolah hanya pemuda desa itu yang bisa memberinya rasa aman. Setelah makan malam usai, Rizal keluar sebentar ke halaman untuk menarik napas. Udara kota terasa berbeda, tapi pikirannya masih sama penuh beban. Ia menatap kolam kecil di samping taman. Bayangan dirinya memantul samar. "Apa yang aku lakukan di sini?" gumamnya. Namun tak lama, ia mendengar suara langkah. Paula datang menghampiri, wajahnya pucat. "Aku tidak nyaman di dekat pria itu," bisiknya lirih. "Entah kenapa aku merasa takut." Rizal menoleh, menatapnya serius. "Kau maksud Randy?" Paula mengangguk pelan. Air matanya jatuh. "Setiap dia menyentuhku, kepalaku sakit. Seperti ada bayangan yang ingin keluar tapi terhalang." Rizal terdiam. Nalurinya benar. Ada sesuatu yang tersembunyi. Tapi ia tidak tahu apa. Hanya satu yang pasti. Rahasia di balik hilangnya Paula belum selesai. Di dalam rumah, dari balik jendela, sepasang mata memperhatikan mereka. Mata Randy, penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak. Senyumnya samar, namun sorotnya tajam. "Dia tidak ingat apapun," bisik Randy pada dirinya sendiri, sebelum berbalik, masuk lebih dalam ke lorong rumah yang remang. Rizal tak tahu, tapi sejak hari itu langkahnya di rumah besar itu akan membawanya pada rahasia kelam yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam turun pelan di rumah besar itu. Lampu-lampu taman menyala, menyoroti pepohonan hias yang tertata rapi. Dari kejauhan terdengar suara air mancur kecil yang menenangkan. Tapi bagi Rizal, suasana itu justru membuatnya gelisah. Ia duduk di beranda samping, menatap kosong ke arah halaman. Dunia yang kini ia pijak terasa asing, seperti ia sedang berada di panggung yang bukan miliknya. Sejak siang tadi, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Tatapan mata Randy saat menatap Paula terasa berbeda. Ada manis yang dipaksakan, senyum yang tidak tulus. Rizal memang hanya petani desa, tapi naluri yang sederhana itu tajam. Ia tahu mana orang yang benar-benar tulus, dan mana yang menyimpan sesuatu. Paula juga mulai menunjukkan perubahan. Setiap kali Randy mendekat, tubuhnya kaku. Saat Randy mencoba menggenggam tangannya di ruang makan, Paula menepis pelan. Ketika Randy berbicara lembut, Paula hanya menunduk, matanya kosong, seakan ingin kabur.
Dan setiap kali Rizal muncul di sekitarnya, Paula seperti merasa lega, seolah menemukan dinding pelindung. Rizal mengingat kejadian sore itu, ketika Paula mendatanginya di halaman dengan wajah ketakutan. Kata-katanya masih terngiang jelas. Setiap dia menyentuhku, kepalaku sakit, seperti ada bayangan yang ingin keluar tapi terhalang. Kata-kata itu membuat Rizal semakin yakin, ada sesuatu di balik hilangnya Paula. Malam itu, sekitar pukul 10, Rizal tidak bisa tidur. Ia keluar dari kamar tamu kecil yang diberikan keluarga Paula, berjalan pelan menuju taman belakang. Udara malam sejuk, aroma bunga melati samar terbawa angin. Ia ingin menenangkan diri, mencoba mengatur napas. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara-suara pelan dari balik semak besar dekat kolam. Rizal menunduk, menajamkan telinga. Suara itu, suara Randy. Aku sudah bilang, dia mulai ingat sedikit-sedikit. Suara Randy terdengar tegang. Rizal merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menahan napas, berjongkok di balik semak, mendengarkan. Suara lain terdengar dari ponsel Randy yang ia pegang. Seorang wanita, terdengar samar karena jarak, tapi jelas berkata, "Kalau dia ingat semuanya, habis kita. Kau harus hati-hati, Ren. Jangan sampai dia terbuka di depan orang tuanya." Rizal membeku. Matanya membelalak. Ada seorang wanita lain yang bicara dengan Randy. "Siapa dia?" Randy menjawab cepat. Nada suaranya dingin. "Tenang saja. Aku tahu caranya. Lagi pula sekarang dia dijaga ketat. Dia tidak akan bisa lari kemanapun." Kalimat itu menusuk jantung Rizal. Apa maksudnya Paula tidak bisa lari? Kenapa Randy bicara seolah Paula adalah tawanan? Percakapan itu terputus ketika Randy mendengar suara langkah bodyguard lewat. Ia buru-buru menutup telepon, memasukkan ponsel ke saku, lalu melangkah ke arah rumah dengan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Rizal tetap berjongkok di balik semak. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi leher. Ia tahu ia baru saja mendengar sesuatu yang berbahaya. Setelah suasana kembali sepi, Rizal berdiri perlahan. Matanya menatap kosong ke arah kolam yang berkilau oleh pantulan lampu. Hatinya penuh tanya. Apa sebenarnya yang terjadi sebulan terakhir hingga Paula bisa ditemukan di sawahnya dalam keadaan seperti itu? Dan siapa wanita yang tadi bicara dengan Randy? Keesokan harinya, suasana rumah tampak normal. Paula duduk di ruang keluarga bersama ibunya, minum teh hangat. Randy datang membawa bunga mawar merah, mencoba membuat Paula tersenyum. Tapi begitu Randy duduk terlalu dekat, Paula mendadak menggigil. Tangannya gemetar, gelas hampir terjatuh. "Ibu, aku capek, mau ke kamar," bisiknya. Ibunya mengangguk, mengira putrinya hanya lelah. Paula bangkit, tapi sebelum masuk ke kamar, matanya mencari Rizal. Pandangan itu penuh arti, seakan berkata, "Tolong aku." Rizal menelan ludah, menunduk, lalu mengikuti Paula beberapa menit kemudian. Di kamar, Paula duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. "Rizal, aku takut." Rizal duduk di kursi samping, mencoba tenang. "Takut kenapa?" Paula menatapnya lama. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa pernah melihat sisi lain dari Randy. Setiap kali dia mendekat, kepalaku sakit. Ada bayangan, aku jatuh, aku dipukul, tapi semuanya kabur." Rizal terdiam, dadanya sesak. Kata-kata Paula semakin meyakinkannya bahwa Randy menyimpan rahasia besar. Malam itu Rizal tidak bisa tidur lagi. Ia memikirkan percakapan di taman, ketakutan Paula, dan tatapan aneh Randy. Semua tanda-tanda itu mengarah pada sesuatu yang gelap. Namun ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan Paula sendirian. Karena kini, di mata Paula, hanya Rizal lah tempat berlindung yang ia percaya. Malam terasa panjang di rumah besar itu. Angin berhembus lembut melewati jendela kaca tinggi, namun bagi Rizal, malam itu terasa berat, penuh beban yang menekan dada. Ia duduk di ranjang kecil kamar tamu, menatap atap, tapi matanya sulit terpejam. Percakapan Randy semalam di taman masih terngiang jelas di telinganya.
Dia sepertinya mulai ingat, tapi sekarang dia dijaga ketat. Kalimat itu seperti racun yang menyusup ke pikirannya. Apa maksudnya? Kenapa Randy terdengar takut jika Paula kembali mengingat sesuatu? Di kamar lain, Paula berbaring gelisah. Nafasnya pendek-pendek. Tubuhnya berkeringat meski udara dingin. Keningnya berkerut. Bibirnya bergerak tanpa suara. Seakan ia sedang berlari dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba, suara teriakan lirih terdengar. "Jangan! Tolong! Aku! Jangan pukul aku!" Rizal yang kebetulan masih terjaga langsung berlari keluar, mengetuk pintu kamar Paula. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan pelan. Dengan ragu ia membuka pintu, menemukan Paula duduk di ranjang dengan wajah pucat. Air mata membasahi pipinya. "Paula!" Rizal mendekat. Suara cemas. "Kau kenapa?" Paula menatapnya dengan mata yang masih penuh ketakutan. Tangannya bergetar, menggenggam selimut erat-erat. Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Aku dipukul, kepalaku sakit sekali. Ada suara seseorang. Aku marah, lalu gelap." Rizal terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Kau ingat siapa yang memukulmu?" Paula menggeleng cepat, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Tidak jelas, hanya samar. Tapi aku merasa, orang itu sangat dekat denganku, seseorang yang seharusnya tidak menyakitiku." Rizal menarik napas panjang. Ia tahu ingatan Paula mulai kembali, meski dalam potongan kecil yang menyakitkan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi tak tega melihat Paula gemetar. Ia hanya berkata lembut, "Sudah, jangan dipaksa. Ingatanmu akan kembali sedikit demi sedikit. Aku di sini, kau aman." Paula menatapnya. Matanya merah. "Kenapa aku merasa hanya kau yang bisa aku percaya, Rizal?" Kalimat itu membuat hati Rizal tergetar. Namun ia menahan diri. Ia tahu saat ini bukan waktunya membicarakan perasaan. Yang terpenting adalah keselamatan Paula. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu terus menghantui Paula. Setiap malam ia terbangun, kadang berteriak, kadang hanya menangis pelan. Setiap kali itu terjadi, Rizal selalu ada di dekatnya, menenangkan hingga ia bisa kembali tidur. Semakin lama, potongan-potongan ingatan Paula mulai terlihat lebih jelas. Suatu pagi, saat duduk di taman rumah bersama Rizal, Paula berkata lirih, "Aku melihat sesuatu. Aku ingat aku pergi ke suatu tempat. Ada villa, di dekat pantai. Aku bersama seseorang. Awalnya bahagia, tapi lalu aku mendengar percakapan." Rizal menatapnya penuh perhatian. "Percakapan apa?" Paula mengerutkan kening, berusaha mengingat. Seorang pria bicara di telepon dengan seorang wanita. Mereka menyebut namaku. Mereka bilang aku hanya jalan untuk mendapatkan harta. Dan aku marah. Setelah itu, kepalaku sakit. Aku jatuh. Semuanya gelap. Rizal menelan ludah. Potongan itu jelas menunjuk pada sesuatu yang lebih besar. Ia yakin pria yang dimaksud Paula adalah Randy. Tapi ia tak bisa gegabah. Ia butuh kepastian. Sore harinya, Rizal sengaja berkeliling rumah besar itu, mencari kesempatan. Ia melihat Randy sedang duduk di gazebo taman, menelepon dengan wajah serius. Rizal tidak bisa mendengar jelas, tapi dari gerak bibirnya, ia tahu percakapan itu bukan percakapan biasa. "Dia harus tetap di sini," gumam Randy dengan nada rendah namun tajam. "Kalau sampai dia bicara, semua bisa hancur." Rizal menahan diri agar tidak langsung menerobos. Ia mundur pelan, kembali ke dalam rumah. Hatinya semakin yakin bahwa Randy menyembunyikan rahasia besar, dan ingatan Paula adalah kunci untuk membongkarnya. Malamnya, Paula kembali bermimpi buruk. Kali ini ia berteriak lebih keras, membuat Bu Sarti yang ikut diboyong ke rumah besar ikut panik. Rizal berlari masuk, memegang bahu Paula. "Bangun! Kau aman! Paula, kau aman!" Paula membuka mata, terengah. Air matanya jatuh deras. "Aku ingat lagi. Aku mendengar suaranya. Dia marah. Dia memukulku dengan keras. Aku jatuh di lantai. Aku kira aku mati. Lalu aku dibuang."
Rizal membeku. Tubuhnya merinding. Siapa? Paula? Siapa yang memukulmu? Paula menatapnya. Wajahnya ketakutan. Bibirnya bergetar. Aku belum bisa melihat jelas. Tapi aku yakin, dia seseorang yang dekat denganku. Kalimat itu membuat Rizal semakin gelisah. Ia tahu, waktu akan membawa ingatan Paula kembali sepenuhnya. Dan ketika itu terjadi, kebenaran yang disembunyikan akan terbongkar. Namun di luar kamar, berdiri Randy yang mendengarkan dari balik pintu dengan wajah muram. Ia mengepalkan tangan, rahangnya menegang. Senyum samar muncul di wajahnya, senyum yang penuh ancaman. Sepertinya waktu kita tidak banyak lagi, bisiknya pelan, lalu berbalik meninggalkan lorong gelap. Rizal tidak tahu, tapi malam itu adalah awal dari permainan yang lebih berbahaya. Ingatan Paula sudah mulai kembali, dan itu berarti ancaman bagi orang yang selama ini berusaha menutupinya. Pagi itu matahari bersinar terang di halaman rumah besar. Burung merpati beterbangan dari atap. Suara mesin mobil terdengar samar di kejauhan. Namun di ruang keluarga, suasana justru tegang. Paula duduk di sofa, memegang cangkir teh dengan tangan bergetar. Wajahnya pucat, matanya sembab setelah malam yang panjang. Rizal duduk tak jauh darinya, memperhatikannya dengan cemas. Ia tahu Paula makin sering gelisah, terutama setelah mimpi-mimpi buruk yang berulang. Bu Sarti, yang sejak awal menemani, duduk di samping Paula sambil mengelus punggung tangannya, berusaha memberi ketenangan. Aku ingat sesuatu. Suara Paula pelan, hampir berbisik. Semua orang yang ada di ruangan itu spontan menoleh. Rizal menatapnya serius, menunggu kelanjutan. Paula menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Ingat aku pergi dari rumah, tanpa memberi kabar pada ayah dan ibu. Aku pergi bersama Randy. Kami, liburan ke sebuah villa di pinggir pantai. Awalnya aku senang. Aku pikir itu akan jadi waktu untuk kami berdua. Tapi ternyata aku salah. Ruangan hening. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Di villa itu, lanjut Paula dengan mata berkaca. Aku terbangun malam-malam. Aku mendengar suara Randy berbicara di telepon. Ia tidak tahu aku bangun. Aku mendengar, ada seorang wanita di seberang sana. Mereka bicara tentang aku. Tentang bagaimana aku hanya jalan bagi mereka untuk mendapatkan harta. Aku merasa dikhianati. Aku keluar dari kamar, menegurnya. Paula mulai gemetar. Air matanya jatuh. Rizal mendekat, memberikan sapu tangan. Lalu, tanyanya pelan, hati-hati. Aku marah besar. Suara Paula makin bergetar. Aku bertanya, apa maksud semua itu? Randy kaget, lalu wajahnya berubah. Dia tidak lagi seperti Randy yang aku kenal. Matanya dingin, suaranya keras. Dia bilang aku tidak boleh tahu apa-apa. Aku semakin marah. Aku dorong dia, tapi dia malah menamparku, lalu memukul kepalaku. Aku jatuh, kepalaku berdarah. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Suara Paula pecah jadi tangisan. Bu Sarti buru-buru memeluknya, berusaha menenangkan. Rizal memejamkan mata, tangannya mengepal. Semua potongan mulai masuk akal. Luka di pelipis, amnesia, dan mengapa Randy selalu terlihat gelisah sejak Paula ditemukan. Setelah itu, Paula mencoba melanjutkan di sela tangisnya. Aku hanya ingat samar-samar, tubuhku digeret, lalu kegelapan, suara mesin mobil, dan dinginnya lumpur. Setelah itu, aku tidak tahu lagi. Saat aku membuka mata, aku sudah ada di rumah bidan desa, dan wajah yang pertama kulihat adalah kau, Rizal. Rizal tercekat, dadanya sesak. Ia mengingat pagi itu ketika menemukan Paula di sawah. Wajah pucat, tubuh penuh lumpur. Nyawa seolah hanya tinggal seutas benang. Ia tak pernah menyangka, ternyata sebelum itu semua Paula mengalami pengkhianatan dari orang yang ia percayai. Namun Paula belum selesai. Ia menoleh, tatapannya kosong ke arah jendela. Aku yakin, aku dibuang. Randy mengira aku mati, jadi dia menyingkirkanku. Dia tidak pernah menyangka aku masih hidup.
sampai aku ditemukan di sawah olehmu. Ruangan semakin tegang. Bu Sarti menutup mulutnya. Air mata ikut jatuh. Rizal hanya bisa duduk, menahan amarah yang membakar dadanya. Semua yang ia curigai perlahan terungkap. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Randy muncul di pintu, membawa senyum manis. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya ringan, tapi sorot matanya tajam. Paula spontan memeluk lengan Rizal. Tubuhnya gemetar. Rizal menatap Randy dengan dingin. "Kami hanya bicara soal kenangan masa lalu," jawabnya datar. Randy melangkah masuk, menatap Paula dengan tatapan yang dibuat seolah penuh kasih. "Sayang, kau tidak boleh terlalu memaksakan diri. Ingatanmu masih rapuh. Jangan sampai mimpi buruk membuatmu salah paham." Paula menggigit bibir, tidak menjawab. Rizal bisa melihat jelas ketakutan di matanya. Randy lalu mendekat, menyodorkan bunga yang ia bawa. "Ini untukmu. Semoga bisa membuatmu tersenyum." Namun bukannya tersenyum, Paula justru menunduk. Air matanya jatuh lagi. Ia menolak menerima bunga itu. Suasana hening seketika. Rizal berdiri tegak menahan emosi. Lebih baik Paula beristirahat. Jangan ganggu dia dulu. Randy menatap Rizal. Senyumnya masih terpasang, tapi ada sinar kemarahan di matanya. "Aku hanya mencoba membuatnya bahagia. Kau jangan ikut campur. Rizal, kau di sini hanya karena dia merasa nyaman denganmu, bukan karena kau bagian dari hidupnya." Kalimat itu menusuk, tapi Rizal tidak bergeming. Ia hanya menatap balik, dingin, lalu berkata, "Mungkin kau benar, tapi yang jelas, aku tidak akan diam kalau dia ketakutan." Suasana makin tegang. Untunglah sang ayah Paula tiba-tiba masuk, memanggil Randy untuk bicara di ruang kerja. Randy menoleh sekilas ke arah Rizal, lalu pergi dengan wajah penuh amarah yang ditahan. Setelah Randy pergi, Paula terisak semakin keras. "Rizal, aku takut. Aku yakin dia yang mencelakaiku." Rizal menatapnya penuh tekad. "Tenanglah. Aku akan selalu di sisimu. Apapun yang terjadi, kau tidak sendirian lagi." Di luar kamar, langit sore mulai mendung. Awan hitam menutup matahari, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Rizal tahu, hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Ingatan Paula sudah semakin jelas, dan itu berarti kebenaran yang selama ini disembunyikan Randy hampir terkuak. Langit kota sore itu muram. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela besar rumah keluarga Paula. Suasana rumah tampak hening, namun di balik ketenangan itu, ada badai yang sedang berkecamuk. Rizal duduk di kursi dekat kamar tamu. Tubuhnya lelah tapi pikirannya tetap waspada. Beberapa hari terakhir, ia jarang tidur nyenyak. Paula semakin sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, dan setiap kali itu terjadi, Rizal selalu ada di sisinya. Ia merasa sudah menjadi penjaga tak resmi bagi gadis itu. Di sisi lain, Randy semakin gelisah. Sejak Paula mulai mengingat potongan-potongan kejadian di villa, sikapnya berubah drastis. Senyum manis yang biasanya ia tampilkan di depan orang tua Paula kini lebih sering disertai tatapan tajam yang penuh tekanan. Siang tadi, Rizal sempat mendengar Randy berbicara dengan nada keras lewat telepon di halaman belakang. "Kita harus segera bertindak. Kalau dia sudah benar-benar ingat, semua rencana kita hancur. Jangan sampai ada satupun bukti tersisa." Kalimat itu membuat Rizal semakin yakin, Randy sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Sementara itu, Paula sendiri mulai merasakan kepingan memori yang lebih jelas. Pagi hari ketika duduk di balkon, ia menatap langit dengan wajah muram. Rizal menghampiri, duduk di sampingnya. "Rizal," Paula berbisik. "Aku ingat sedikit lagi. Malam itu di villa, setelah aku mendengar percakapan Randy di telepon, aku marah. Aku menuduhnya berkhianat. Dia menyangkal, tapi aku tahu aku tidak salah. Aku mendengar jelas namaku disebut-sebut. Aku ingat aku menamparnya. Lalu dia memukul kepalaku dengan keras. Aku jatuh, kepalaku berdarah. Setelah itu, dia menyeretku keluar kamar.
Aku masih sadar setengah. Aku mendengar suara laut, lalu gelap. Rizal menatapnya dengan wajah tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut Paula adalah potongan puzzle yang semakin lengkap. Kalau begitu, benar, Randy yang membuatmu seperti ini, gumam Rizal lirih. Paula menggenggam lengan Rizal erat-erat. Aku takut, Rizal. Dia masih ada di rumah ini. Aku takut dia akan melakukan sesuatu lagi. Rizal menarik napas panjang, menatap mata Paula dengan tekad. Selama aku di sini, kau tidak akan sendirian. Aku janji. Namun di balik pintu, tanpa mereka sadari, Randy berdiri diam. Matanya menyipit. Wajahnya keras menahan emosi. Ia mendengar cukup untuk tahu bahwa Paula sudah hampir mengingat semuanya. Dan itu membuatnya panik. Malam itu, Randy masuk ruang kerja bersama seorang pria asing yang baru saja datang dengan mobil hitam. Pria itu mengenakan jaket kulit, wajahnya keras, dan tatapannya liar. Mereka berbicara dengan suara rendah, tapi Rizal yang kebetulan lewat lorong mendengar potongan kata. Kalau perlu, kita singkirkan dia. Selama dia masih hidup, rahasia kita tidak aman. Ucap pria asing itu dingin. Rizal berhenti di langkahnya. Jantungnya berdentum kencang. Ia tahu yang mereka maksud adalah Paula. Tangannya mengepal kuat, menahan diri agar tidak langsung menerobos masuk. Ia memilih mundur perlahan, kembali ke kamar tamu, sambil menahan amarah. Malam semakin larut. Rizal tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, pikirannya penuh strategi. Ia sadar, bahaya kini nyata. Bukan hanya gosip atau dugaan, tapi ancaman langsung terhadap nyawa Paula. Di kamar lain, Paula kembali gelisah. Ia bermimpi lagi. Kali ini mimpi itu terasa lebih nyata, lebih detail. Ia melihat dirinya duduk di balkon villa. Angin laut berhembus, suara debur ombak terdengar jelas. Lalu ia mendengar suara Randy berbicara dengan wanita lewat telepon. Tenang saja. Begitu aku menikah dengannya, semua harta akan jadi milikku. Kau tahu itu. Kau hanya perlu menunggu. Paula terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin bercucuran. Ia memegang kepalanya yang berdenyut, lalu menatap ke arah jendela dengan wajah panik. Aku ingat suaranya. Dia benar-benar mengkhianatiku. Rizal masuk terburu-buru, menemukan Paula duduk pucat. Kau mimpi lagi. Paula mengangguk. Air matanya jatuh. Bukan mimpi. Itu ingatan. Aku ingat jelas sekarang. Randy. Dia memang merencanakan semuanya. Aku hanya alat baginya. Rizal mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus cari cara memberitahu orang tuamu. Mereka harus tahu siapa sebenarnya Randy. Paula menggeleng cepat. Wajahnya takut. Tidak bisa sekarang. Aku yakin Randy akan berbuat apa saja untuk menutupinya. Aku takut kalau dia tahu aku sudah ingat semuanya. Dia akan mencoba mencelakanku lagi. Rizal menatapnya lama, lalu mengangguk. Baiklah, kita tunggu waktu yang tepat. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu berada di dekatmu. Di luar kamar, Randy kembali berdiri diam di lorong, mendengar sebagian percakapan itu. Rahangnya menegang. Matanya penuh amarah. Ia tahu waktunya semakin sempit. Dengan langkah cepat ia menuju ruang kerja, kembali menghubungi wanita yang selalu menjadi suaranya di telepon. Suaranya bergetar, penuh tekanan. Dia sudah hampir ingat semuanya. Kita harus bertindak. Kalau tidak, habislah kita. Wanita di seberang menjawab singkat. Lakukan apapun yang perlu, Randy. Jangan biarkan dia bicara. Randy menutup telepon, lalu menatap keluar jendela. Hujan deras mulai turun, petir menyambar. Malam itu, hatinya dipenuhi niat berbahaya. Sementara itu, di kamar, Paula kembali terlelap dalam pelukan rasa takut. Rizal duduk di kursi dekat ranjang, menatapnya penuh tekad. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal pasti, ia harus melindungi Paula, meski nyawanya sendiri jadi taruhannya. Pagi itu rumah besar keluarga Paula terasa dingin meski matahari sudah tinggi.
Hujan semalam masih menyisakan embun di halaman. Udara berbau tanah basah. Namun suasana di dalam rumah penuh ketegangan. Rizal duduk di kursi samping kamar Paula. Tubuhnya tegak, matanya awas. Ia tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Paula duduk di ranjang. Wajahnya pucat tapi matanya tidak lagi kosong. Ingatan yang sempat hilang kini mulai kembali hampir sepenuhnya. Ia memandang Rizal, suaranya bergetar. Rizal, aku sudah ingat. Malam itu, Randy benar-benar mencoba membunuhku. Ia memukul kepalaku, menyeret tubuhku keluar, lalu membuangku ke sawah. Dia kira aku mati. Tapi Allah masih memberiku hidup, dan kau yang menolongku. Rizal mendengar dengan rahang mengeras. Hatinya panas, namun ia tetap tenang. Kalau begitu, waktunya kebenaran ini kau katakan pada orang tuamu. Mereka harus tahu siapa Randy sebenarnya. Paula mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Aku takut, tapi aku tidak bisa diam lagi. Siang menjelang, keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Sang ayah dan ibu Paula duduk di kursi utama. Wajah mereka penuh harap. Randy juga ada di sana, berdiri dengan jas rapi. Senyum manis dipasang seperti biasa. Namun matanya sesekali melirik tajam ke arah Rizal dan Paula. Paula, suara sang ayah berat tapi lembut. Kami ingin mendengar langsung darimu. Apa yang sebenarnya terjadi sebulan terakhir? Kenapa kau bisa hilang begitu lama? Paula menggenggam tangan Rizal erat, lalu berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar tapi jelas. Ayah, ibu, aku pergi bersama Randy ke sebuah villa di tepi pantai. Aku tidak memberi kabar, dan itu salahku. Tapi di sanalah aku tahu kebenaran. Aku mendengar Randy berbicara dengan seorang wanita lewat telepon. Mereka bicara tentang harta, tentang aku. Aku hanya dianggap jalan untuk ambisinya. Wajah sang ibu memucat. Sang ayah menatap Randy tajam. Apa maksudnya ini, Randy? Randy tersenyum kaku, mencoba menutupi. Itu tidak benar, Pak. Paula masih bingung. Ingatannya belum pulih sepenuhnya. Jangan langsung percaya. Namun Paula memotong dengan suara tegas. Aku sudah ingat semuanya. Aku menegurmu malam itu. Kau memukulku di kepala. Aku jatuh, berdarah. Kau mengira aku mati. Lalu kau menyeretku keluar. Aku ingat suara mobil. Aku ingat tubuhku dibuang. Kau pikir aku tidak akan pernah kembali. Tapi Allah menyelamatkanku. Kau yang mencoba membunuhku, Randy. Ruangan seketika gempar. Sang ibu menutup mulutnya. Menangis. Sang ayah berdiri. Wajahnya merah menahan marah. Benarkah itu, Randy? Katakan yang sebenarnya. Randy terdiam beberapa detik. Lalu tertawa kecil, dingin. Kalau begitu, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Tatapannya berubah liar. Senyum palsunya lenyap. Ya, aku memang merencanakan semuanya. Aku sudah terlalu lama dekat dengan keluarga ini. Dan aku tahu betapa kayanya kalian. Aku hanya butuh Paula untuk mengikat semua itu. Tapi sayang, dia terlalu banyak tahu. Tangisan sang ibu pecah. Sang ayah maju dengan wajah penuh murka. Kau pengkhianat. Kau tega mencoba membunuh anakku. Randy mundur selangkah. Lalu melirik ke arah Rizal dengan mata membara. Dan kau, petani kampung. Semua ini jadi kacau sejak kau menemukan dia. Kalau saja kau tidak ada, semua rencanaku sudah berjalan mulus. Rizal maju, berdiri tegak di hadapan Randy. Suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Aku hanya melakukan apa yang benar. Dan kebenaran selalu akan menang. Randy, kau tidak akan bisa menutupinya lagi. Tiba-tiba beberapa bodyguard masuk, dipanggil oleh ayah Paula. Mereka segera mengepung Randy. Ia berusaha melawan, tapi jumlahnya terlalu banyak. Tangannya dibekuk, wajahnya dipaksa menunduk. Paula menutup wajah, air matanya jatuh deras. Mengapa kau tega, Randy? Aku mempercayaimu. Randy hanya terdiam, wajahnya penuh kebencian,
sebelum akhirnya dibawa keluar. Suasana ruang tamu hening. Hanya suara tangisan sang ibu dan helaan napas berat sang ayah yang terdengar. Paula berlari memeluk orang tuanya. Maafkan aku, ayah, ibu, aku membuat kalian khawatir. Tapi semua sudah berakhir. Sang ayah memeluk putrinya erat, lalu menatap Rizal dengan mata berkaca. Nak Rizal, kau yang menyelamatkan anakku. Kami tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Rizal menunduk rendah. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya tidak bisa membiarkannya mati di sawah. Sang ibu memegang tangan Rizal. Suaranya lembut penuh rasa syukur. Allah yang menggerakkan hatimu. Kau adalah penyelamat putri kami. Hari-hari setelah kejadian itu, suasana rumah besar berubah. Polisi datang menjemput Randy, membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berita tentang pengkhianatan dan percobaan pembunuhan itu menyebar cepat, membuat banyak orang terkejut. Paula perlahan pulih, baik fisik maupun ingatan. Ia mulai tersenyum lagi, terutama saat bersama anak-anak desa yang sering datang menjenguk rumah besar atas undangan orang tuanya. Namun di balik senyum itu, ada luka yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Rizal tetap sederhana, tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Tapi bagi Paula, bagi keluarganya, Rizal adalah orang yang tak tergantikan. Dan di suatu sore, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Paula berdiri di samping Rizal di beranda rumah besar itu. Ia menatap pemuda desa itu dengan mata berkaca, lalu berbisik, "Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan, tapi aku yakin, kau adalah jawaban dari doaku yang tak pernah aku ucapkan." Rizal menatap senja, lalu menunduk dengan senyum tipis. "Aku hanya seorang petani miskin, Paula. Tapi jika hidup memberiku kesempatan untuk melindungimu lagi, aku akan selalu siap." Langit senja memerah, burung-burung terbang pulang. Di bawah cahaya itu, dua jiwa yang berbeda dunia berdiri berdampingan, diikat oleh takdir yang tak pernah mereka duga. Dan cerita itu berakhir dengan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kegelapan tidak akan pernah bisa menutupi cahaya, selama masih ada hati yang tulus menjaga. Cerita selesai. Teman-teman, begitulah akhir kisah tentang Rizal si petani miskin dan Paula, gadis misterius yang ia temukan di sawah. Dari seorang pemuda sederhana, Rizal justru menjadi penyelamat dalam kisah penuh pengkhianatan dan kebenaran yang akhirnya terbongkar. Pesan yang bisa kita ambil, kadang orang yang terlihat sederhana justru memiliki hati paling tulus. Dan sebaliknya, orang yang tampak sempurna bisa saja menyimpan kebohongan paling besar. Semoga cerita ini memberi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.